Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan masuk untuk materi konsep pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai pemilihan alternatif terbaik dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Ya, jadi pemilihan jawaban dari beberapa pilihan yang tersedia. Ya, proses pengambilan keputusan merupakan bagian dasar dan integral dalam praktek suatu profesi dan keberadaannya sangat penting karena akan menentukan tindakan selanjutnya. Kemampuan dalam pengambilan keputusan klinis sangat tergantung pada pengalaman, pengetahuan, dan latihan atau praktek, di mana faktor ini sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan klinis yang dibuat, sehingga menentukan tepat tidaknya tindakan petugas kesehatan yang diberikan kepada klien. Nah, jadi harus diperhatikan. Ketika kita mengambil keputusan, itu tergantung pada pengalaman kita, pengetahuan kita, dan latihan atau praktek kita, ya, atau keterampilan yang kita miliki. Langkah-langkah penyelesaian masalah. Ada 5 hal pokok dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu intuisi berdasarkan perasaan. Ya, lebih subjektif dan mudah terpengaruh. Jadi ketika kita awal ada suatu masalah ya atau suatu pilihan, biasanya kita menggunakan perasaan dulu. Ya, saya suka atau tidak gitu ya. Belum berpikir ini benar atau tidak ya, masih ke arah subjektif, saya suka atau tidak ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, pengalaman mewarnai pengetahuan praktis. Seringnya terpapar suatu kasus meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan terhadap suatu kasus. Ya, jadi semakin kita sering terpapar suatu kasus, nah itu akan meningkatkan kemampuan kita dalam pengambilan keputusan terhadap suatu kasus. Ya, karena setiap klien itu dalam kasus yang sama penanganannya berbeda-beda. Ya, mungkin ketika kasus A, penyakitnya sama, penanganannya berbeda. Ya, klien B, kasusnya sama, penanganannya berbeda. Nah, dengan kita sering terpapar dengan kasus ketika ada, klien dengan kasus yang sama, kita bisa, segera melakukan tindakan, "Oh, ini nih persis seperti, pada waktu itu saya menangani klien A. Oh, cara penanganannya begini." Nah, itu, akan lebih mudah kita mengambil keputusan ya kalau kita lebih sering terpapar suatu kasus. Kemudian fakta, keputusan lebih real, valid, dan baik ya. Jadi pengambilan keputusan harus sesuai dengan fakta. Nah, kemudian, wewenang lebih bersifat rutinitas ya. Jadi pengambilan keputusan berdasarkan wewenang gitu. Kita sebagai bidan ada beberapa, tindakan yang merupakan wewenang bidan dan ada yang bukan wewenang bidan. Ya jadi kalau memang itu wewenang kita ya lakukan, kalau tidak ya jangan dilakukan gitu ya. Itu sudah sebagai rutinitas, kalau sudah terbiasa ya, jadi mudah begitu ya, dijalankannya jadi enak. Nah, kemudian, berikutnya yaitu rasional, keputusan bersifat objektif, transparan, konsisten. Nah, ketika kita mengambil keputusan sebaiknya dilakukan dengan rasional, bersifat objektif, transparan, dan konsisten ya. Mengurangi pengambilan keputusan berdasarkan perasaan ya. Jadi kita menggunakan ini baik atau benar ya, bukan suka atau tidak suka gitu ya, bukan keinginan kita, tetapi kita harus, sudah mulai menggunakan rasional ya, secara objektif yang kita lakukan itu, keputusan yang kita ambil itu benar atau tidak. Ya harus transparan dan konsisten. Yang berikutnya yaitu pengambilan keputusan yang etis ya. Ketika kita mengambil keputusan ya ada, ciri-ciri pengambilan keputusan yang etis, yaitu yang pertama, mempunyai pertimbangan yang benar atau salah, yang kedua sering menyangkut pilihan yang sukar, yang ketiga tidak mungkin dielakkan, yang keempat dipengaruhi oleh norma, situasi, iman, dan lingkungan sosial. Ya, jadi ketika kita melakukan suatu pengambilan keputusan, ya, kita harus benar-benar mempertimbangkan ini benar atau salah.
Ya, biasanya itu menyangkut pilihan yang sukar. Misalnya gini contohnya, ada ibu hamil, ya. Ibu hamil usia kehamilannya 39 minggu, ternyata presentasi bokong ya, masih sungsang. Nah, sementara 1 minggu lagi sudah HPL, ya tentunya diperkirakan ibunya tidak mungkin ya atau bayinya tidak mungkin menjadi presentasi kepala ya, berarti persalinannya kemungkinan akan persalinan letak sungsang ya. Kalau melihat dari wewenangnya, bidan tidak boleh melakukan pertolongan persalinan dengan letak sungsang gitu kan. Eee, tapi mungkin keluarga nanti akan merasa, "Kenapa kok nggak bisa? Masa hanya letak sungsang saja tidak bisa?" Nanti kalian mungkin akan mendapati seperti itu gitu kan. Sama Bu Bidan saja, Bu Bidan pasti bisa, entar ada keluarga yang mempengaruhi seperti itu. Ya, sebenarnya kalau dipikir mungkin bisa ya kita, kuliah juga belajar gitu kan, tapi memang bukan wewenang bidan untuk melakukan pertolongan persalinan letak sungsang, resikonya sangat besar ya, resiko kematian pada, ibu dan janin sangat besar. Jadi kita tidak boleh memaksakan, saya bisa gitu kan, walaupun dipengaruhi oleh keluarga, dipengaruhi oleh, sekitar gitu ya, atau mungkin dari perasaan kita sepertinya kita bisa ya, tapi tetap tidak bisa gitu, tetap tidak boleh. Ya bagaimana kita melakukan komunikasi kepada keluarganya bahwa, ibu ini sangat berbahaya apabila dipaksakan dengan kita sebagai bidan di tempat, yang kurang memadahi, apabila terjadi sesuatu itu sangat membahayakan ibu dan bayinya, begitu ya. Jadi tidak mungkin dielakkan, kita harus mengambil keputusan bahwa ibu ini harus dirujuk ya, tidak bisa dilakukan pertolongan persalinan oleh bidan di, tempat praktek bidan di rumah ya, di BPM gitu. Jadi harus dirujuk. Ya, jadi memang banyak dipengaruhi oleh norma, situasi, iman, dan lingkungan sosial ya. Jadi, walaupun banyak yang mempengaruhi, kita harus tetap sesuai dengan jalur, sesuai dengan wewenang bidan ketika mengambil suatu keputusan. Baik, untuk berikutnya yaitu tipe-tipe keputusan. Yang pertama adalah keputusan aktif, ya. Keputusan aktif dan moral judgment yang mengacu untuk melakukan tindakan dan membawa perubahan. Seperti tadi ya, ada pasien dengan letak sungsang, kita mengambil satu keputusan untuk merujuk pasien tersebut, ya karena itu bukan merupakan wewenang bidan untuk melakukan pertolongan persalinan letak sungsang, ya kemudian nanti akan terjadi, apa namanya, pasiennya akan sehat ya, tidak terjadi suatu masalah, ya sehingga ibu dan bayinya akan selamat. Nah itu melakukan suatu tindakan yang positif ya, membawa perubahan yang baik. Nah, kemudian yang kedua adalah keputusan pasif, yang mana keputusan yang menolak, menunda, atau menghindari tindakan, atau mempertahankan status quo dengan menolak atau merubah tanggung jawab untuk menghindari tanggung jawab ya. Jadi misalnya kita ada suatu tindakan ya yang seharusnya dilakukan oleh bidan, tapi tidak maulah ya, takut, ya udah saya rujuk aja, tapi karena takut bukan karena itu memang bukan wewenang bidan tidak dilakukan, tapi memang takutlah, saya rujuk aja. Nah itu keputusan yang pasif. Tipe-tipe keputusan selanjutnya yaitu keputusan program, yaitu keputusan yang menggunakan petunjuk, membuat petunjuk, prosedur, dan aturan-aturan untuk guidelines, prosedur, and rules untuk menentukan antisipasi rutinitas kemungkinan tipe-tipe dilema moral. Jadi ini merupakan program pemerintah ya, eee, peraturan kementerian ya, kemudian undang-undang profesi, ya aturan-aturan dalam profesi yang sudah menjadi SOP ya, s ketika kita melakukan suatu tindakan, nah itu keputusan program. Jadi harus dilakukan. Nah, kemudian yang berikutnya ada keputusan non program, keputusan yang membutuhkan respon unik untuk moral dilema yang kompleks dan tidak diharapkan. Jadi suatu aturan yang dibikin serta-merta saat itu juga ya, karena, tidak ada di aturan pemerintah, tapi harus segera diambil keputusan. Ya, jadi harus diambil keputusan bersama. Biasanya ini kesepakatan bersama untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukan. Tindakan yang perlu diperhatikan dalam pemecahan masalah yaitu yang pertama, tindakan selalu ditujukan untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan klien. Ya, jadi ketika kita melakukan pemecahan, perhatikan bahwa
keputusan yang kita ambil untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan klien. Yang kedua, menjamin tidak ada tindakan yang menghilangkan sesuatu, disertai rasa tanggung jawab, memperhatikan kondisi dan keamanan pasien atau klien kita, ya. Selalu untuk memperhatikan keamanan klien, ya, harus disertai oleh tanggung jawab kita sebagai petugas dan tidak boleh menghilangkan sesuatu hal pun. Selanjutnya, tipe-tipe pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan mempunyai beberapa tipe yang tergantung dari kondisi dari pengambilan keputusan, ya. Menurut Saraswati dari tahun 2000 membagi tipe pengambilan keputusan tersebut menjadi 6. Tipe pengambilan keputusan yang pertama, pengambilan keputusan untuk tidak berbuat apa-apa karena ketidaksanggupan atau merasa tidak sanggup. Ya, jadi, kita sebagai petugas kesehatan merasa tidak sanggup, ya, kemudian kita rujuk, gitu ya. Kemudian kedua, pengambilan keputusan intuitif, sifatnya segera, langsung diputuskan karena keputusan tersebut dirasakan paling tepat. Ya, ada ibu sedang melahirkan di puskesmas mengalami satu perdarahan. Oke, kita putuskan langsung dirujuk sambil melakukan kompresi bimanual interna. Nah, itu yang dirasakan paling tepat gitu ya, jadi langsung. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang terpaksa karena segera harus dilaksanakan. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan yang bersifat reaktif, seringkali dilakukan dalam situasi marah atau tergesa-gesa. Ya, kemudian yang kelima, pengambilan keputusan yang ditangguhkan, dialihkan kepada orang lain yang bertanggung jawab. Nah, ini seperti kita merujuk itu ya, itu kita alihkan kepada orang lain yang memang lebih mempunyai wewenang, lebih mempunyai tanggung jawab. Kemudian yang keenam, pengambilan keputusan secara berhati-hati, dipikirkan baik-baik, mempertimbangkan berbagai pilihan. Peran bidan di sini sebagai fasilitator, membantu klien untuk memilih yang terbaik bagi klien dan keluarganya. Ya, ini kita ketika mengambil keputusan ini ya bukan kita yang mengambil keputusan, tetapi hasil dari kesepakatan keluarga. Atau memang keputusan dari klien tersebut ya, bukan dari bidannya. Baik, sekian untuk materi pada hari ini. Semoga bisa difahami oleh semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.